Bagaimana potensi gempa besar setelah gempa bermagnitudo 6,9 Jumat lalu dan bagaimana dengan potensi gempa raksasa atau megatrust? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati yang bergabung dari luar studio. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Dwi Korita. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, mungkin ini pertanyaan banyak orang. Kenapa ketika terjadi ya gempa, kemudian BMKG merilis data 7,4 magnitudo, tapi kemudian direvisi atau dimutakhirkan menjadi 6,9. Ada apa sebenarnya, Bu? Ya, jadi dalam peringatan dini, yaitu dalam memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, yang harus kami pegang adalah prinsip kecepatan. Ini sejalan dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, Pasal 37. Di situ dikatakan bahwa informasi kejadian ekstrim, misalnya gempa bumi dan tsunami, wajib seketika disebarluaskan. Kenapa demikian? Siapapun, di negara manapun, dengan teknologi apapun, saat ini dalam proses menghitung magnitudo gempa, itu sangat tergantung dengan banyaknya sinyal-sinyal gempa bumi yang diterima oleh sensor, oleh jaringan sensor. Misalnya di Jepang, pada menit ketiga mengumumkan magnitudo 7,7. Tetapi pada menit ke-50 magnitudo menjadi 9. Nah, hal ini hal yang sangat wajar terjadi. Demikian juga di Indonesia kemarin pada menit ke-5 harus segera disampaikan magnitudo 7,4 dan perhitungan mulai stabil pada menit ke-8 hingga menit ke-28. Kalau kita menunda sampai 28 menit dan terjadi tsunami di menit ke-6, sudah habis masyarakat yang ada di pesisir. Sehingga sekali lagi dalam peringatan dini, kecepatan itu lebih penting. Itu wajar di negara manapun di dunia ini. Baik, artinya revisi dan pemutakhiran data terkait dengan magnitudo itu memang sudah wajar terjadi dan banyak terjadi di berbagai negara, begitu ya Ibu ya. Sebetulnya sensor-sensor ketika menyikapi terjadinya aktivitas tektonik seperti ini, seperti apa sih Bu? Ya, saya luruskan bahwa itu bukan revisi, tetapi itu pemutakhiran. Nah, sensor-sensor itu kami pasang di zona-zona yang dicurigai untuk menangkap sinyal-sinyal gempa, misalnya zona patahan ataupun zona megatrust. Nah, dimanapun tergantung kondisi batuan yang ada dan jarak sumber gempa dari posisi sensor, di menit-menit awal itu masih terbatas sinyal-sinyal yang bisa ditangkap oleh sensor. Itu dimanapun. Nah, kemudian kalau kita amati updating yang terjadi di Indonesia itu rata-rata 0,3 sampai 0,5. Di Jepang itu updating bisa sampai 0,7 dan bahkan lebih dari 1 skala. Itu bisa terjadi di Jepang, padahal sensor-sensor di Jepang itu jauh lebih rapat. Tapi memang inilah cara kita untuk memahami alam, itu tidak bisa sepenuhnya menguasai alam itu. Baik, Bu, tadi Anda sempat menyebut istilah megatrust begitu ya. Anda kemudian juga ada sempat banyak berita mengatakan gempa kemarin ini belum mencapai puncaknya. Apakah berarti akan ada gempa besar dalam kurun waktu yang tidak lama setelah kejadian gempa kemarin, Bu? Di zona yang hampir sama, yaitu zona subduksi di bagian selatan ini? Hampir semua pakar gempa bumi dan juga pemerintah, dalam hal ini antara lain BMKG, sudah mengetahui sejak awal potensi megatrust itu akan terjadi. Namun sekali lagi persoalannya adalah tidak satu pun yang mampu mengatakan terjadinya itu kapan, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, bahkan berapa hari lagi. Itu tidak ada satupun teknologi yang mampu mengatakan hal itu. Tetapi kalau dikatakan berpotensi dan kemungkinan terjadi di kemudian hari,
itu ya kita hanya bisa mengatakan itu. Tetapi kalau akan ada gempa besar lagi kapan gitu, kita tidak bisa mengatakan. Jadi poin yang paling penting adalah kita harus selalu siap dan memitigasi, mengantisipasi dan memitigasi. Baik, Ibu, tadi Anda mengatakan memang tidak tahu kapan akan terjadinya. Tetapi ketika ada satu titik, ada satu zona kemudian aktif, apakah kemudian ini memicu titik-titik lainnya di sepanjang jalur subduksi ini? Itu pun sesuatu yang belum dapat dipastikan, baik oleh pakar, oleh teknologi, atau oleh lembaga pemantau gempa dimanapun. Mungkin suatu saat secara kebetulan ada proses seperti itu. Tetapi juga namanya kebetulan dan saat berikutnya lebih sering tidak terjadi. Dalam kondisi semacam itu, kami tidak bisa mengatakan ya itu akan ada pengaruhnya, akan terjadi gempa di mana lagi. Itu belum bisa dikatakan seperti itu. Tapi dari penelitian secara historical begitu ya, ketika ada aktivitas di zona subduksi, apakah ini juga memicu terjadinya pergerakan-pergerakan di sesar-sesar aktif, terutama di Pulau Jawa, Bu? Hal itulah yang belum bisa dipastikan. Yang pasti bisa dikatakan apabila ada pelepasan energi yang kita rasakan sebagai gempa bumi, tergantung pada kondisi batuan itu, maka akan diikuti dengan gempa-gempa susulan sebagai proses menstabilkan kembali kondisi batuan yang telah pecah atau patah tadi saat melepaskan energi. Jadi di zona sekitar pusat gempa itu bisa kita memperkirakan akan terjadi gempa-gempa susulan. Namun kalau ditanya apakah ada keterkaitan dengan gempa yang lain di zona yang lain, itu lebih sering tidak terjadi keterkaitan. Baik. Karena Ibu kita Dwi tidak tahu apakah ada keterkaitan atau tidak. Baik. Apakah BMKG saat ini sudah punya sistem yang kemudian mumpuni untuk peringatan dini yang akurat untuk mengantisipasi terjadinya potensi gempa dan diiringi tsunami di zona megatrust ini? Sekali lagi dalam peringatan dini, nomor satu adalah kecepatan dan ketepatan. Nah, persoalan apakah sistem kita ini sudah cepat dan tepat? Kami menyampaikan bahwa yang menggunakan sistem di BMKG ini tidak hanya Indonesia, tetapi 28 negara di sepanjang pantai Samudra Hindia mempercayai BMKG untuk melakukan monitoring gempa bumi dan melakukan peringatan dini tsunami di Samudra Hindia, plus 10 negara ASEAN tergantung kepada BMKG dalam memberikan monitoring gempa-gempa dan peringatan dini. Nah, jadi apakah BMKG sudah mampu, silahkan ditanyakan ke 28 negara dan 10 negara ASEAN tersebut. Artinya namun sudah bagi kami yang penting adalah terus bekerja keras untuk meningkatkan kehandalannya. BMKG sudah memiliki alat-alat pantau atau untuk memantau untuk peringatan dini di sepanjang jalur megatrust ini, Bu? Ya, kami sengaja memasang alat-alat sensor kami yang saat ini sekitar 200 sensor, tidak hanya di zona-zona yang kemungkinan terdampak megatrust, namun juga mengepung zona-zona patahan yang diduga akan aktif kembali. Nah, sistem ini tahun ini akan segera diperkuat tambahan sekitar 190-an sensor-sensor baru, dan tahun depan juga akan diperkuat tambahan sekitar 190-an sensor-sensor yang baru. Artinya yang penting adalah terus meningkatkan kehandalan dan kecepatan dari sistem peringatan dini yang ada. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Bagaimana potensi gempa besar setelah gempa bermagnitudo 6,9 Jumat lalu dan bagaimana dengan potensi gempa raksasa atau megatrust? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati.